Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih mengizinkan kita semuanya dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah saat ini. Sahabat Kaifah, sahabat filah dimanapun kalian berada, pada saat ini Allah sedang memandang kita semua, hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Mana hamba-hambaku yang sedang melakukan kebaikan, menghadaplah. Mana hamba-hambaku yang melakukan kemaksiatan, berhentilah. Mana hamba-hambaku yang menengadahkan tangan untuk meminta permintaan kepadanya. Mana hamba-hambaku yang sedang memintakan maaf dan ampunan kepadanya. Sahabat filah, salah satu kebaikan yang ingin Ibu obrolkan dengan kalian pada kesempatan hari ini adalah mengenai silaturahim. Menyambung silaturahim adalah salah satu sikap mulia dan salah satu kewajiban yang disebutkan dalam Allah dalam ayat Qur'annya dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Salah satu firman Allah dalam Quran surat An-Nisa 36 menyatakan demikian: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan apapun dengan Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan membangga-banggakan dirinya sendiri. Quran surat An-Nisa 36. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, maka berikanlah kepada kerabat yang dekat akan haknya. Demikian pula kepada para fakir miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat At-Tin 38. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah juga mengancam dengan ancaman yang serius bagi orang yang suka memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan diantaranya salah satu menyambung silaturahim, keutamaan menyambung silaturahim adalah dengan diluaskannya rezeki dan dipanjangkan umurnya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga merupakan salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, dan sambunglah tali silaturahim. Sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Insya Allah kalian akan masuk surga dengan selamat. Sahabat Kaifah, sahabat filah dimanapun kalian berada, sesungguhnya silaturahim terdiri dari dua kata. Silah yang artinya menyambung, dan rohim yang artinya rahim wanita. Silah menyambung
atau menggabungkan ini dan itu dan mengumpulkannya bersama-sama. Sedangkan rohim dalam konotasi untuk menyebutkan karib kerabat. Dengan demikian yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambungkan hubungan antara para karib kerabat. Silaturahim adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkannya dan keadaan orang yang hendak dihubungkannya. Terkadang kebaikan itu bisa berupa harta ataupun dengan memberi bantuan, atau terkadang mengunjunginya atau memberikan salam atau cara-cara lainnya. Yang jelas, perbuatan baik kepada karib kerabat itu bisa dilakukan kepada orang-orang yang jelas mempunyai nasab atau keturunan ataupun karena hubungan pernikahan. Yang jelas, sikap lemah lembut dan kasih sayang itu harus ditunjukkan kepada mereka, termasuk dalam memperhatikan keadaan mereka. Sahabat Kaifa, sahabat Sila, semua perbaikan, semua perbuatan yang baik pasti akan mendapat balasan yang terbaik pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini. Namun bagaimana kita bisa melakukan silaturahim sementara kondisi kita di tengah pandemi ini? Mudik katanya nggak boleh, bersalam-salaman harus berjauhan, senyum harus ditutup dengan masker. Namun demikian, kita bukan berarti harus berhenti melakukan silaturahim, karena silaturahim masih bisa dilakukan dengan banyak cara. Chat WA, video call, Zoom, itu adalah salah satu cara kita mensilaturahimi saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengannya. Sahabat Kaifa, sahabat Sila, dimanapun kalian berada, dalam kesempatan ini ada yang ibu ingin ingatkan kepada kalian, bahwa sesungguhnya yang paling berhak disilaturahimi, yang paling utama untuk disilaturahimi adalah kedua orang tua kalian, ayah dan ibu, bapak dan ibu, ayah bundamu, umi dan abimu, orang-orang terdekatmu yang amat sangat mengasihimu dan selalu mendoakanmu siang dan malam untukmu. Jika mereka masih ada, ataupun jika mereka sudah tiada, kalian harus selalu mendoakan untuk mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Hayo sahabat Kaifa, siapa yang hari ini sudah mendoakan ayah bundanya? Hayo sahabat Kaifa, siapa yang hari ini sudah mencium ayah dan bundanya? Sahabat Kaifa, apakah kalian pada hari ini sudah memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang kepadanya? Sahabat Kaifa, siapa yang pada hari ini sudah membisikkan kata-kata yang lembut dan mengatakan bahwa kalian amat sayang kepadanya? Sahabat Kaifa, siapa yang pada hari ini sudah minta maaf kepada ayah dan bundanya atas sikap acuh atau bentakan atau sikap kasar kalian yang kalian tidak sengaja mengatakan kepada mereka dan mungkin pastinya melukai hati mereka? Sahabat Kaifa, jika mereka masih ada, cari mereka, peluk mereka, cium mereka, katakan bahwa kalian amat menyayangi mereka. Jika mereka telah tiada, jangan lupa untuk mendoakan mereka dan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Sahabat Kaifa, sahabat Sila, dimanapun kalian berada, ada lagi yang ingin ibu sampaikan kepada kalian, bahwa bapak dan ibu gurumu tidak tersebutkan di dalam ayat Quran dan firman Allah di atas. Namun sesungguhnya bapak dan ibu gurumu adalah pengganti ayah bundamu ketika kalian berada di sekolah. Maka bapak dan ibu gurumu adalah termasuk dalam orang-orang yang berhak dan utama untuk disilaturahimi. Ketika kalian memandang wajah bapak dan ibu guru melalui layar HP atau laptopmu, sesungguhnya kalian juga sedang bersilaturahim dengan mereka.
Namun, ibu sering dengar dari anak-anak, beberapa di antara kalian sering mematikan videonya, sering mematikan kameranya ketika melakukan kegiatan Zoom atau TikTok. Atau kalaupun kameranya dinyalakan, tapi kalian hanya kelihatan seujung sini saja, ujung jilbab saja, atau ujung rambut kalian saja. Bagaimana kalian bisa memandang wajah Bapak dan Ibu gurumu? Bagaimana Bapak dan Ibu gurumu bisa memandang wajah cantik dan tampanmu? Bagaimana Bapak dan Ibu gurumu bisa melihat senyum manismu? Ibu takut perbuatan itu termasuk menyakiti hati ibu dan bapak gurumu. Dan ibu takut juga itu jatuh dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Allah karena kurang sopan. Sahabat Kaifa, sahabat Villa, ada satu lagi, yaitu mengenai karib kerabat. Coba kalian ingat-ingat lagi dan coba kalian tuliskan. Siapa karib kerabat yang terakhir kalian pernah temui sebelum pandemi? Apakah om, apakah tante, adik dan kakak dari ayah dan bundamu, Pak D dan Bude, opung, opungo? Di mana kalian bertemu dengan mereka? Kapan kalian terakhir bertemu dengan mereka? Apakah kalian pernah calling, video call, WA dengan mereka selama pandemi ini? Bagaimana keadaan mereka? Mudah-mudahan mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Kaifa, sahabat Villa, yang terakhir, ibu ingin juga sampaikan kepada kalian bahwa terkadang ayah dan bundamu iri dan cemburu dengan teman-temanmu. Kapan itu? Yaitu ketika kalian bisa tertawa dengan teman dan sahabatmu, bisa lama-lama ngobrol di HP atau fit callan dengan teman dan sahabatmu, tetapi kalian hanya bicara seperlunya dengan ayah dan bundamu. Atau ketika kalian mengupload kegiatan kebersamaan dengan teman-temanmu di media sosialmu, sementara kalian jarang sekali berfoto selfie dengan ayah dan bundamu. Sahabat Kaifa, sahabat Villa, kalian juga ada yang bilang ingin jadi YouTuber dengan mengumpulkan subscriber sebanyak-banyak, pengen seperti Atta Halilintar yang menjadi miliarder karena subscriber yang banyak. Tapi kemudian kalian lupa bahwa perkataan ayah dan bundamu sering kalian abaikan, bahkan sering kalian remehkan, bahkan sering kalian jawab dengan "ah mama, ah papa," gitu ya. Sahabat Kaifa, sahabat Villa, setiap kebaikan yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah sedang menuntunmu menuju surganya Allah. Surga Allah seluas langit dan bumi. Selamat berpuasa, selamat melakukan kebaikan, selamat bersilaturahim, selamat menikmati hidangan Allah di muka bumi di Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Ibu cukupkan kultum ibu pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam kangen dari ibu untuk kalian semuanya. Nitip salam juga untuk ayah dan bundamu. Sampaikan hormat ibu kepada ayah dan bundamu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.